Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pemirsa. Pagi hari ini saya ingin mengisi jam kegiatan intak di sekolah SDN Buncu, Kecamatan Sape, Desa Buncu. Jadi pada jam intak ini saya merupakan rutinitas saya untuk mengisi kegiatan intak di pagi hari Jumat. Ya, karena memang di sekolah ini SDN Buncu setiap hari Jumat ini merupakan rutinitas untuk pelajaran kegiatan intak iman dan takwa. Dan langsung saja mari saksikan saya yang mengisi kegiatan intak di musola SDN Buncu tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah hadis yang disabdakan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh hadis Bukhari dan Muslim, ya. Jadi ada 7 orang yang diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat yang tiada naungan kecuali naungan yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadi kita menjelaskan bahwa tidak ada naungan satu lembar daun pun pada masa itu melainkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa naungan itu diberikan pada 7 orang itu? Karena mereka memiliki ketakwaan yang sebenar-benarnya takwa. Ya, takwa itu di dalam hati, bukan takwa hanya sekedar mengucapkan saja. Ya, mari kita saksikan yang pertama itu di antara 7 macam orang yang diberi naungan itu, yang pertama imam yang adil. Yang pertama, maksudnya iman yang adil itu adalah pemimpin atau siapa saja yang sedang memegang kekuasaan. Ya, jadi pemimpin ini bisa diartikan, imam ini bisa diartikan sebagai pemimpin. Misalnya imam dalam sholat berjamaah. Kalian pernah melihat? Ya? Ketika kalian sholat berjamaah, ya, sholat Jumat berjamaah, sholat zuhur berjamaah, itu akan ada imam, ya, akan ada imam yang memimpin kita. Ya, kita akan mengikuti ruku-ruku imam dan mendengarkan bacaan-bacaan imam. Ya, kemudian imam pemimpin dalam keluarga, misalnya abang, bapak, ya. Bapak itu adalah imam kita, pemimpin kita di dalam keluarga. Kemudian pemimpin, misalnya pemimpin di dalam organisasi atau lembaga, misalnya kepala desa, itu memiliki tanggung jawab yang besar sekali, ya, karena merupakan pemimpin dari masyarakat, misalnya masyarakat Buncu, itu pemimpin. Kemudian pemimpin dalam sekolah, pemimpin dalam kelas, pemimpin dalam negara, pemimpin dalam kecamatan, pemimpin dalam kabupaten kota, itu semua masuk dalam pemimpin atau imam. Kemudian perlunya diangkat seorang imam itu, anak-anak sekalian, adalah untuk menjaga dan melindungi siapa saja yang ada di bawahnya. Artinya adil, artinya itu tidak pilih kasih, ya, tidak pandang siapa yang salah, pasti diterapkan padanya suatu hukuman. Jadi maksud dari adil ini tidak boleh pilih kasih, ya. Harus adil, harus bersikap adil, ya, harus bersikap adil bagi siapa yang salah, entah itu keluarga, sanak saudara, apalagi orang lain, itu harus bersikap adil. Ketika dia melakukan kesalahan, melanggar peraturan yang sudah disepakati bersama, itu harus diberi sanksi ataupun hukuman. Tidak boleh beri pilih kasih, tidak boleh. Itu pemimpin yang tidak adil namanya. Ya, itu tidak dianjurkan di dalam agama. Artinya tidak adil. Kalau pemimpinnya tidak adil berarti bagaimana? Itu ada sanksi. Dia punya tanggung jawab yang sangat besar. Dia itu adalah contoh bagi semua anggota-anggota di bawahnya. Kalau dia baik, maka anggotanya akan mengikuti baik. Tapi kalau dia buruk, ya, tidak bijak dan tidak adil, maka dia akan mendapatkan hukuman yang sangat besar sekali. Sudah hukuman di negara maupun lebih-lebih hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini memegang tanggung jawab yang sangat besar. Ya. Keadilan ini
ya, tentu saja memerlukan adanya ketakwaan yang sebenar-benarnya, yang termasuk wajib adil di dalam memimpin anak-anak dan istri-istri kita. Nah, imam adil sedemikian inilah yang berhak memperoleh naungan pada hari kiamat. Ya, tadi sudah kita jelaskan. Ya, jadi sumber pemimpin yang adil ini adalah pemimpin yang memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lain hanya kita sekedarnya saja memimpin. Sebenarnya menjadi pemimpin itu beban sekali, tanggung jawabnya besar. Apa-apa itu dikembalikan kepada pemimpin. Contohnya saja kalian ini pemimpin di kelas, ketua kelas, itu besar ya tanggung jawabnya. Jangan memandang skala ruang lingkupnya, tapi kalau sudah diberi beban tanggung jawab menjadi pemimpin, maka kamu harus menjadi pemimpin, benar-benar mengatur dan memimpin anggotanya. Misalnya melihat temannya yang tidak masukin baju, yang sembarang keluar masuk, itu harus ditegur. Ya, jangan dibiarkan. Jangan kalian mengikuti lagi sebagai pemimpin. Jadi pemimpin yang adil, pemimpin yang baik adalah berhak mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di pada masa. Kemudian yang kedua, salah satu yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di pada masa yaitu seorang pemuda yang tumbuh sejak kecil sampai besarnya tetap beribadah kepada Allah. Ya. Jadi anak-anak muda, ya, anak-anak muda yang sedia misalnya dari kecil seperti kalian sampai dia besar, dia tetap beribadah kepada Allah. Jadi makin besar makin bertambah keimanannya, dan makin hari makin bertambah ketaatannya dan kebaktiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka patutlah kalau orang yang semacam ini dia mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya saja kalian ini masih kecil, kalian senang beribadah kepada Allah. Apakah kalian senang beribadah kepada Allah? Apakah ada yang menyuruh kalian ketika beribadah di masjid dianjurkan kalian untuk ketawa-ketawa yang keras? Tidak. Tapi kebanyakan Pak Guru dengar-dengar di masjid, musola itu banyak suara teriak-teriak, ketawa-ketawa, itu tidak dianjurkan anak sekalian. Malah kalian mendapatkan dosa itu karena mengganggu kegiatan orang yang sholat, orang-orang tua yang sedang melaksanakan beribadah. Bayangkan, kita yang beragama Islam ini saja anak-anakku sekalian yang bisa berdialog dengan Allah. Coba dengarkan, kita yang beragama Islam saja ini yang bisa berdialog dengan Allah. Agama yang lain itu tidak berdialog, tidak bisa berdialog dengan Allah. Karena dari beberapa banyak agama di dunia ini hanya satu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam. Maka bergembiralah kalian, maka bergembiralah kita bersama sebagai umat Islam, umat ulama yang beragama Islam. Inilah rahmat yang paling besar kita masuk di agama Islam, karena yang bisa berdialog dengan Allah itu adalah orang-orang yang meyakini adanya Tuhan. Ya, misalnya di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2 itu Alif Lam Mim Zalikal Kitabul La Raiba Fihi Hudan lil Muttaqin Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, Alif Lam Mim. Ya, Al-Quran, kitab Al-Quran itu adalah petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib. Ya, bukan ini. Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, mereka yang beriman kepada yang gaib. Berarti kita harus percaya. Ya, harus percaya kepada yang gaib itu. Terus mereka yang melaksanakan sholat. Ya, ayat kedua itu. Surat ayat kedua itu. Ya. Dan mereka yang menginfakkan sebagian rezeki mereka yang mereka dapatkan dari orang-orang miskin. Jadi
Di dalam firman Allah di dalam Quran surat Al-Baqarah itu sudah jelas sekali bahwa kita harus beriman kepada yang gaib. Karena Allah itu Maha Gaib. Siapa yang sudah pernah melihat Allah? Tentu tidak ada yang bisa. Makhluk halus pun tidak ada yang bisa melihat Allah, apalagi kita. Jadi yang harus kita senangi anak-anak, kita sebagai umat Islam, beragama Islam, kita bisa berdialog dengan Allah dengan cara kalian bersembahyang di masjid dengan khusyuk, rukuk yang benar, wudu yang benar, maka kita sedang berdialog dengan Allah. Siapa yang ingin berdoa untuk kedua orang tuanya? Siapa yang ingin menjadi orang yang sukses? Siapa yang ingin menjadi orang yang banyak harta? Berkah. Ya. Siapa yang ingin menjadi orang yang paling baik di antara manusia? Maka baik. Alhamdulillah banyak sekali. Berarti kalian ini layak untuk menjadi orang yang baik. Maka kalian mengikuti ya. Marilah kita bersalawat kepada Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatu ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat alaika, ya Nabi salam alaika, ya sekalian, supaya kita pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sebelum kita menutup kegiatan kita ini, kita terlebih dahulu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya kita berdoa dan mengangkat tangan ya. Baik, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yatina wa barakatuh majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Taqabbal minna shalatana wa siyamana wa ruk'ana wa sujudana wa ta'budana wa tamim taksirana ya Allah ya Rahman ya Rabbal alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Marilah kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Mudah-mudahan semua kesalahan yang berada dalam kegiatan kita ini kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim.
Ya, demikianlah kegiatan pada pagi hari ini. Insya yang keluar duluan bisa yang laki-laki. Allah